Begitu banyaknya korban kasus penipuan dan kerugian yang bernilai fantastis dari tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Abu Tours and Travel memaksa pemerintah untuk menutup izin usaha dan kasusnya kemudian dilimpahkan ke Mabes Polri. Namun hingga kini kepolisian daerah Sulawesi Selatan masih terus mendata korban dan mencari seluruh aset yang dimiliki Hamzah Mamba selaku pemilik usaha Abu Tours and Travel. Kita akan menanyakan sudah sejauh mana tindak yang dilakukan oleh kepolisian terkait kasus ini dan bersama dengan Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Polisi Diki Sondani. Pak Diki, selamat siang. Selamat siang, Pak. Terima kasih bisa bergabung dan berkenan bersama dengan Metro Siang untuk saat ini. Pak Diki, kalau dari perkembangan proses penyidikan yang dilakukan khususnya di Polda Sulawesi Selatan, apa saja hal-hal baru yang bisa diungkapkan? Terakhir kami mendapatkan informasi ada lagi beberapa aset yang disita oleh Polda Sulawesi Selatan. Baik, terhadap perkembangan kasus Abu Tours ini, kami dari penyidik Polda Sulawesi Selatan sudah akan melakukan penyitaan beberapa aset lagi, termasuk aset kendaraan maupun juga aset barang dan bangunan. Dan penyitaan ini akan kami lakukan di sekitar Kota Makassar dan juga akan berkoordinasi dengan polda-polda yang lain. Karena seperti yang kita ketahui, aset Abu Tours ini juga ada di beberapa kota lain yang ada di Indonesia. Dan saudara-saudara dari keluarga tersangka kemarin sudah kita lakukan pemeriksaan karena banyak diduga barang-barang bukti hasil daripada pembelian barang-barang oleh Hasan Mamba ini dititipkan di keluarganya. Dan insya Allah para penyidik Krimsus Polda Sulsel bekerjasama dengan Departemen Agama akan terus melakukan penelusuran terhadap aset-aset yang dimiliki oleh Abu Tours ini yang kita lihat lebih daripada 1 triliun yang telah dibelanjakan oleh pemilik Abu Tours ini. Ya, Pak Diki, itu terkait dengan aset yang dimiliki oleh Hamzah Mamba, khususnya pemilik dari Abu Tours and Travel. Bagaimana dengan data dari korban yang kemudian juga Anda sebutkan tadi ada koordinasi dengan sejumlah polda dan juga koordinasi dengan kantor wilayah Kementerian Agama di sejumlah provinsi. Bagaimana data tersebut dikumpulkan oleh Polda Sulawesi Selatan? Jadi korban-korban Abu Tours ini berjumlah 86.720. Ini tersebar di seluruh Indonesia. Ada 15 cabang Abu Tours yang ada di Indonesia. Salah satu yang terbesar adalah Sulawesi Selatan dan juga Sumatera Selatan. Dan kita melihat bahwa ribuan darah jemaah ini banyak yang belum diberangkatkan oleh Abu Tours. Dan Polda Sulawesi Selatan sudah melakukan penyitaan terhadap kantor-kantor Abu Tours. Ada 2 kantor yang sudah kita sita. Dan kembali lagi kita akan melakukan lagi penyitaan-penyitaan yang lain. Dan memang korban Abu Tours ini tersebar di seluruh Indonesia dan mereka sampai hari ini pun tidak ada kepastian untuk diberangkatkan atau tidak. Oleh karena itu nanti Polda Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Kanwil Departemen Agama Sulawesi Selatan akan membentuk krisis center terhadap penanganan kasus Abu Tours ini. Karena Abu Tours ini adalah merupakan salah satu kasus penipuan kasus penipuan yang terbesar di Indonesia. Kalau kita lihat First Travel itu hanya 300 miliar, Abu Tours ini lebih dari 1 triliun. Oleh karena itu penanganan Abu Tours baik secara hukum ditangani oleh kepolisian, nanti bagaimana kelanjutannya maka akan bekerjasama dengan Departemen Agama. Baik, Pak Diki, kalau melihat banyaknya aset yang kemudian akan segera disita, lalu kemungkinan juga ada korban-korban lain yang akan melaporkan dan data ini akan terus bertambah, apa yang sebenarnya disasarkan kepada Abu Hamzah dan atau dalam proses penyidikan ini apakah ada kemungkinan tersangka-tersangka lain juga kemudian diumumkan oleh pihak Polda Sulawesi Selatan? Ya, kita masih mendalami penyidikan terhadap Hamzah Mamba dan juga beberapa saksi yang lain, termasuk direktur-direktur yang ada di Abu Tours. Dan dari aliran-aliran dana tersebut akan ketahuan kemana saja uang itu akan digunakan. Kita juga akan memeriksa agen-agen Abu Tours yang ada di seluruh Indonesia. Apakah mereka juga ikut menikmati aliran dana tersebut? Kalau mereka ikut menikmati aliran dana tersebut, maka mereka dapat dijadikan juga sebagai tersangka. Ya, termasuk juga apabila ada masyarakat yang menampung ataupun menyembunyikan
ya harta-harta benda, barang-barang mewah milik daripada Hamzah Mamba ini yang kita asumsikan dan kita dapat buktikan bahwa itu adalah hasil daripada pencucian uang yang dilakukan oleh Abu Tur, maka masyarakat tersebut dapat dijadikan sebagai tersangka juga. Oke, jadi bisa ada kasus penipuan berlatar belakang pemberangkatan untuk ibadah umroh, tetapi juga kemudian ada pelanggaran dari undang-undang terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Demikian, Pak Diki. Betul, Pak. Ya. Baik, terima kasih banyak Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Polisi Diki Sondani telah bergabung bersama kami di Metro Siang.